Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin bahas sedikit ngobrol ringan tentang reaksi dari Erik ten Hag terkait dengan kemenangan Manchester United 3-1 menghadapi Crystal Palace ya di ajang uji coba pre-season di Melbourne, menang 3-1. Jadi ada wawancara singkat dan ini gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir pre-season dan kita sangat happy dengan improvement atau perkembangan yang kita saksikan. Tapi tetap kita punya banyak pekerjaan untuk dilakukan. Kita mencetak banyak gol bagus ya, gol yang cantik dan itu memang betul. Saya setuju kita ini mampu memenangkan bola di daerah yang berbahaya ya, di daerah yang cukup tinggi, cukup naik ya, artinya di daerah lawan, dan itu yang kita minta dari tim. Jadi memang itu direncanakan ternyata. Kita melakukan pressing all day setiap hari, artinya setiap saat kita melakukan pressing, dan kalaupun kita bisa, kita ingin melakukannya di posisi yang lebih tinggi, artinya sekali lagi melakukan high press di pertahanan lawan. Tapi kalau kita tidak bisa, kita harus melakukan pressing di daerah yang lebih rendah, di blok yang lebih rendah. Tapi kita harus tetap melakukan pressing dan harus melakukannya secara bersama sebagai sebuah tim. Dan saya pikir juga tentang bola. Kita bermain sangat bagus seperti yang Anda saksikan. Akhirnya, ya apakah itu 2-0 atau 3-0, kepercayaan diri ini meningkat. Lalu tentang bola, kita juga bisa melakukan delay. Kita bisa menunda dan kita bisa fight ya. Kita bisa menantang atau fight lawan sehingga mereka ini keluar dan kita bisa melakukan peningkatan kecepatan. Gol kedua secara khusus merupakan gol yang sangat bagus. Itu tadi komentar singkat dari Erik ten Hag ya, terkait dengan kemenangan 3-1. Jadi memang poin yang ditekankan itu adalah tentang pressing, di mana Manchester United ini memang direncanakan atau di planning atau diinstruksikan untuk melakukan pressing yang sangat high press, sangat tinggi, bahkan di daerah yang berbahaya, artinya di daerah lawan. Dan kalaupun tidak bisa di daerah lower block, tapi tetap harus melakukan pressing, tapi pressing yang dilakukan secara bersamaan. Dan dari 3 pertandingan terakhir memang bisa dilihat itu salah satu perbedaan dari musim lalu ya. Artinya Manchester United lebih bisa secara bersama-sama, lebih terstruktur ketika melakukan pressing, tidak lagi secara individu tapi secara struktur, dan ini menyulitkan pemain lawan terutama ketika ingin melakukan build up. Banyak sekali bola-bola terutama bagi pemain depan Manchester United itu didapatkan ketika melakukan pressing di daerah pertahanan lawan. Dan memang sangat terlihat bukan hanya ketika menghadapi Crystal Palace, tapi ketika menghadapi Liverpool atau menghadapi Melbourne Victory, pressing seperti ini sangat sering diperagakan oleh pemain Manchester United. Gua sangat impress melihat terutama ya, kalau gua ringan amatiran, 3 pemain depan Manchester United plus mungkin seorang Bruno yang sangat aktif dalam melakukan pressing, dan ya bisa dilihat kalau menurut gue ya terlihat lebih terstruktur sih dalam melakukan pressing. Jadi tidak ada satu pemain itu dikerubuti oleh 2, enggak, bener-bener satu, dan arahnya pun juga terlihat dengan bagus ya. Ya ada struktur lah di sana, dan sekali lagi banyak peluang yang Manchester United dapatkan berasal dari bola yang dimenangkan ketika mereka berhasil melakukan pressing di daerah pertahanan lawan. Nah, yang menarik ya, selain dari manunited.com, gue juga ingin membahas ada ini ulasan dari Andy Mitten dari The National ya. Ini kalau gue rangkum sedikit. Jadi ya, kemarin Manchester United bermain menghadapi Crystal Palace di 76.000 supporter atau fans yang hadir di stadion Melbourne. Dan ya, gol yang tercipta merupakan gol yang cukup bagus. Tidak ada gol yang prosesnya itu adalah dari proses individu. Semua gol merupakan proses kerja sama
yang sangat bagus. Disinggung khusus oleh Andy Mitten adalah Harry Maguire. Bagaimana selama 10 menit awal dia selalu mendapatkan dan menurut Andy Mitten ini tidak seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena ya kita support tim ya, dan Harry Maguire adalah bagian dari tim Manchester United, bahkan seorang kapten, dan apalagi ya ini dalam tanda kutip hanya pertandingan pre-season. Maka seharusnya fans itu berada di belakang pemainnya sendiri. Dan gue sangat sepakat ya dengan hal ini. Dan yang menurut gue cukup melegakan adalah ini tidak ada pengaruh ke penampilan seorang Harry Maguire kemarin, yang menurut gue bahkan mungkin paling tidak setidaknya di babak pertama seorang Harry Maguire adalah man of the match-nya. Bagaimana dia bisa dengan sangat efektif, sangat baik, sangat bagus ketika melakukan defending ya, artinya bertahan, memenangkan bola, menahan shots dengan blocks-nya, memotong umpan itu dengan baik, dan ketika melakukan build up pun juga demikian, dengan umpan pendek, dengan dribblingnya, dengan umpan direct panjangnya sangat banyak yang akurat. Bahkan dia mendapatkan beberapa peluang untuk menciptakan gol. Dan ya menurut gue sih penampilan dia kurang lebih kemarin selama 65 menit kan cukup bagus, jauh lebih bagus dibandingkan dengan penampilannya ketika menghadapi Melbourne Victory, yang memang betul mungkin ada kontribusi di gol pertama, tapi selebihnya sih menurut gue ya penampilannya tidak buruk-buruk banget ya. Ini sekali lagi subjektifnya gue, dan proses terjadinya gol dari Melbourne Victory pun juga ada kontribusi dia, tapi ada juga kontribusi dari pemain lain, dan ini sudah dikonfirmasi sama ya dengan seorang Erik ten Hag. Maksudnya sama adalah apa yang gue katakan, kalau ini bukan hanya kesalahan Harry Maguire, Erik ten Hag pun juga di wawancara selanjutnya mengatakan hal yang sama. Lalu disampaikan juga oleh Andy Mitten, ya kenapa Dibu ya, karena memang musim lalu mungkin tidak memiliki musim yang bagus Harry Maguire nih, tapi tetap ya sangat penting bagi fans ini berada di belakang timnya, berada di para pemainnya. Lalu juga di wawancara Andy Mitten, wawancara singkat dengan Fred mengaku sangat puas, impresif dengan bagaimana Manchester United sekarang bermain ya, berkembang di beberapa pertandingan uji coba ini. Cuman disinggung juga ya, Manchester United ini tampil cukup bagus, bahkan Crystal Palace tidak banyak berkutik sampai menit ke-65 ketika Manchester United melakukan banyak pergantian, dan akhirnya ya salah satu pemain muda yaitu adalah Fish, yang dia melakukan kesalahan yang ya menurut gue cukup sangat disayangkan. Tapi sekali lagi dia melakukan itu untuk menahan laju dari pemain Crystal Palace, yang kenapa bisa mendapatkan umpan seperti itu yang menurut gue juga menjadi tanda tanya. Artinya dia memang ada kontribusi, tapi tidak 100% ada di dia. Selanjutnya akan menghadapi tim Premier League lagi, yaitu adalah Aston Villa, tapi tidak di Melbourne, di Perth. Kita saksikan saja, kita nantikan bagaimana, nanti insya Allah juga akan gue bikin previewnya ya. Kurang lebih demikian gue bahas reaksi dari Erik ten Hag, dan tadi gue tambahkan juga reaksi dari jurnalis favorit gue, Andy Mitten. Ini gue ambil langsung dari Twitternya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau yang Erik ten Hag gue ambil dari manunited.com by the way ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.